berpikir tentang keajaiban, tentang kehebatan ciptaan Allah, berpikir itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya, lebih besar daripada ibadah setahun lamanya. Nah, setiap ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar, kebanyakan manusia kada mampu melakukannya. Ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar, kebanyakan manusia kada mampu melakukannya. Kada mampu karena berbagai macam hal. Walaupun kelihatannya inting, kelihatannya kada berat, kelihatannya kada susah, kelihatannya kada perlu biaya, padahal ibadah itu sangat besar pahalanya. Seperti tafakur, naik haji itu ganal biayanya, banyak haji yang mampu orang naik haji, bahkan berantri sampai berapa puluh tahun hanya sampai gilirannya. Tapi kalau urusan bicara tafakur dengan diri, memikirkan ciptaan Allah, mata umpamanya. Nah, kita memikirkan bahwa bagaimana mata ini sehingga berujung kepada Allah itu maha hebat, maha besar. Nah, tafakur sejenak itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 1 tahun. Tapi manusia tadi kebanyakannya lalai daripada yang demikian. Nah, para ulama meneliti kenapa manusia itu, kenapa kita itu kebanyakannya lalai daripada tafakur. Lalai kada sempat tafakur, atau kada terbuka hati untuk tafakur. Para ulama mengatakan ada 10 penyebabnya kita ini lalai, kada sempat berpikir. Ada 10 perkara yang menghalangi seseorang untuk dapat pahala yang besar melalui tafakkur ini. Yang pertama mereka menyebutkan adalah penghalang tafakkur itu, pertama al-kibir, sifat sombong. Nah, artinya orang-orang yang sombong itu kada diberi Allah petunjuk untuk bertafakkur, kada diberi Allah petunjuk untuk melakukan ibadah yang sangat besar pahalanya. Al-Quran dengan jelas menyebutkan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, aku memalingkan daripada ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Jadi Allah kadang akan memberikan tafakkur ini kepada orang-orang yang kelakuannya, sikapnya itu sombong. Yang kedua, penyebab terhalangnya seseorang daripada tafakkur itu adalah hubbus sana minan nas. Orang ini suka dipuji manusia, suka dipuji manusia. Jadi pikirannya itu kayak apa cara supaya orang memuji, baik tutur katanya, baik tingkah lakunya, baik pakaiannya, baik apa-apanya, yang dipikirkan itu kayak apa supaya dipuji orang. Nah,
Hubbus sana, jakanya suka dipuji Tuhan, itu bagus. Aku bertutur kata kayak apa supaya dipuji Tuhan, aku berpakaian kayak apa supaya dipuji Tuhan, aku berkelakuan kayak apa supaya dipuji. Nah kalau kayak itu bagus, ini kada supaya dipuji manusia. Nah bila orang ini katuju dipuji manusia, maka akan tertegah daripada tafakkur itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbus sana minan nas yu'mi wa yusim. Artinya ujar Nabi, suka pujian manusia itu membuat dia buta dan tuli. Artinya mata hatinya kada berfungsi lagi. Bila mata hati kada berfungsi, kada kau lagi memikirkan yang baik-baik, kada kau lagi tafakur, kada kau lagi merenungi apa yang mesti direnungkan. Hubbus sana minan nas. Yang ketiga, penyebabnya kita ini lalai daripada tafakkur itu kasratul akli, kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Orang nang kebiasaannya banyak makan itu terhalang daripada tafakkur. Karena kebanyakan makan itu adalah membuat mata hati seseorang menjadi kabur. Menjadi kabur. Kayak apa disebut kebanyakan makan itu? Makan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada yang paling sedikit, ada batas yang paling akhir. Batas yang paling sedikit itu adalah yukim nasulbah, sekedar kawa dia bekerja, sekedar dia kawa beraktivitas, kau menegakkan sulbinya. Makan bila sudah asa kau bergerak, asa lancar, cukup ampe. Nah ini nang paling baik. Batas terakhir nang paling baik adalah sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga parut diisi makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Lebih pada itu sudah dianggap banyak makan. Napas sedikitan ketinggal lagi, jatah napas sedikitannya, hibak lawan makanan lawan minuman. Nah jadi ujar Nabi, amun kada kawa kaya yang pertama tadi, ya sepertiga sagan makanan, sepertiga sagan minuman, sepertiga sagan pernapasan. Ada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang sahabat mariga. Nabi kita bersabda yang maksudnya adalah tuh kebanyakan makan ya Nabi. Angin aja keluarnya, artinya apa? Napas kurang. Nah, mariga itu dianggap oleh Nabi kita sudah limpua makannya. Berarti sagan napas kada muat lagi parutnya keluar angin ninya. Jakanya ada jatah untuk napas, kada sampai tak keluar angin itu. Nah jadi banyak makan itu menghalang ibadah yang baik, menghalang ibadah yang ganal pahalanya. Yang keempat, kasratun naum,
banyak guring. Ini udah bading aja banyak makan banyak guring ini. Bila orang banyak makan banyak tuh guringnya. Bila orang banyak guringnya makan aja ini pikiran bila bangun tuh. Orang yang banyak guring tertegah daripada tafakur. Nah kayak apa nangaran banyak guring itu? Sehingga agama mengatakan banyak guring, artinya tercela, kada baik. Mengenai paling sedikit guring, itu tergantung kemampuan seseorang melatih dirinya. Ada orang tahan 24 jam kada berguringan, tergantung latihannya. Itu kada jadi masalah. Nang masalah jangan sampai kita kebanyakan guring. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa apabila kita guring sehari semalaman ini lebih daripada 8 jam, itu sudah kebanyakan guring. ...24 jam kita gunakan 8 jam, itu sudah maksimal. Lebih pada itu dianggap kita banyak guring. Bila banyak guring akan terhalang daripada ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang afdal. Ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Jadi guring jangan sampai lebih daripada 8 jam. Misalnya malam 5 jam atau malam 6 jam, karena siang mencukupinya. Amunnya hendak 8 jam juga, makin kurang pada itu makin baik, makin kurang pada itu makin baik, makin sedikit guring makin bagus. Yang kelima yang menghalangi seseorang daripada tafakkur adalah kasratul kalam. Orang ini kebanyakan pandir. Kebanyakan berbicara. Kayak apa disebut banyak bicara itu? Nangarannya banyak bicara tuh nang kayak apa? Kalamu ma la ya'ni, perkataan yang tidak ada manfaat. Walaupun sepatah kata. Bila kada bermanfaat tuh banyak bicara sudah ngarannya. Bepandir sama lamanan tapi bermanfaat tuh kada banyak bicara. Belajaran sama laman suntuk, habis kitab ini ganti, bermuzakarahan. Tapi kitab lagi yang dibahas, hukum Allah lagi yang dibahas. Sama lamaran bepandir, kada banyak bicara ngarannya. Maksudnya banyak bicara itu adalah berkata-kata sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat, yang kadang membawa manfaat. Nah, walaupun sepatah kata kita mengucapkan yang kada bermanfaat, itu sudah ngarannya banyak bicara. Kasratul kalam. Perkataan yang bermanfaat macam apa, yang kada bermanfaat macam apa, nah itu ada spesial keterangan-keterangannya. Kayak apa kalam perkataan yang bermanfaat, kayak apa yang kada, itu ada keterangan khususnya. Nah, walhasil orang yang banyak berkata-kata itu menghalanginya daripada tafakur. Yang keenam, kasratud dhahik, banyak tertawa. Artinya orang ini katujuh hiburan, katujuh hendak nang tertawa aja dicarinya. Kasratud dhahik tumitul qalba, ujian Nabi kita banyak tertawa tuh mematikan hati. Kalau hati ini mati, kenapa dipikirkan lagi urusan kebaikan, kada ada lagi. Nah, tafakur itu
sesuatu ibadah dari hati yang sangat mulia. Kada akan bisa kalau hatinya mati. Nah, banyak tertawa itu adalah mematikan hati. Kasratud dhahik. Nah, yang ketujuh, ikhwanul ghafilin, kawan-kawan yang lalai. Kakawanan ini semua orang-orang nang lalai. Kakawanan orang-orang nang kada baik. Kakawanan kadada orang-orang nang mengingat Allah. Kawan-kawan kadada orang membicarakan hukum-hukum Allah. Kakawanan semuaan nang lalainya. Nah, ini jelas sudah akan menghalangi kita daripada tafakkur tadi. Yang ke-8, hubbul mizah, suka bersanda gurau. Ketujuh, bagaya. Di mana aja bagaya. Di masjid bagaya, di tengah orang banyak bagaya. Kada kau lapas pada bagaya. Nah, ini orang kadang ada harapan kau bisa tafakur. Tafakur itu orang-orang yang serius. Orang panggaya kadang kau tafakur. Kasratul mizah atau hubbul mizah. Yang ke-9, hubbud dunia, orang yang cinta dunia. Jelas sudah itunya pikirannya dunia aja, yang dicintainya dunia. Yang ke-10, aklul haram, makanan yang haram. Nah, 10 perkara itu nang biasa maulah kita nih lalai. Nah, mana salah satunya nih itu penyebabnya antara 10, nang ke-10-nya berarti peraya sama sekali. Sedang kamu lalai daripadanya, daripada tafakur tadi.